Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya billah ta'ala ghadina hajatina. Ala ma nawassalabus solih wa ala ma nawayna wa ala kulli ladin solih ila hadrana bil musallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa auladhi wa azwajihi wa jami'i dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وبلاد وجبال وأرض وصن آباءنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومؤلف الكتب حسن إلى مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها غفر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Oke, kita lanjutkan kembali untuk apa jenenge Gus? Kajian tematik. Biasanya namanya keren. Ben rodo apa kekinian. Padahal di sini ngono-ngono kuwi. Kita akan membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadza faslun utawi iki iku ono pasal suwiji. Biasane ngono. Ning pondok. Utawi iki iku ono pasal suwiji. Arkanul Islami utawi biro-biro rukune Islam iku khamsatun ono 5 khamsatun 5 Indramayu 5 Jawa Timur 5 Syahadatu an la ilaha illallah syahadatu an rupane syahadatu an iku nekseni ing temen setune kelakuan la ilaha orana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Sarudu banter anu mocone banter ben kata pinter. Wa anna Muhammadan lan temen setune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Iso kabeh. Wa yaqamu sholati lan jenengaken salat biasanya maknanya jenengaken aqoma yuqimu iqomatan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Wa iqamus sholati lan jenengaken salat wa itauz zakati lan nguwehaken zakat basa Jawa. Saya dulu ngajinya di Jawa Timur, bahasanya Jawa Timur mana? Wa saumu Ramadana lan puasa ing bulan Ramadan. Berapa hari lagi? Minggu. 3 minggu lagi ya Ramadan tiba. Wa hajjul baiti lan haji ing Baitullah Mekah kono. Man istata'a liman istata'a kadhe wong istata'a kang mampu sapa wong ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane karena haji ini biayanya sih. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang rukun Islam ya. Arkanul Islam. Rukun itu insyaallah pengertiannya sama dengan apa? Betul lagi kalau istata'a mampu artinya.
ilaihi maring bait apane sabilan, mampu apanya, namanya tamyiz, penjelasan apane sabilan dalane. Ya karena potensi untuk tidak mampunya itu banyak. Islam berkembang. Ya kalau dulu sih di Arab nggak ada masalah, tinggal melaku nyampe. Uwaisul Qarni dari mana? Yaman ya, melaku iso. Tapi kalau di Indonesia melaku ya nggak bisa. Harus punya uang 100 juta. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jadi arkanul islami khamsatun. Rukun Islam ada 5. Jadi pengertian rukun itu insya Allah sama dengan asas ya, atau dasar, atau bahasa lainnya imad. Imad itu apa? Soko. Jadi penyangganya itu loh, penopangnya. Jadi, yang menjadi dasar atau penopang, penyangga, asas dalam Islam itu ada 5. Panca sila. Panca itu 5, sila dasar. Iya loh, bener loh. Ya podoain. Arkanul Islam berarti Pancasila. 5 dasar Islam, bedanya Islam. Kalau Pancasila kan dasar negara. Ya enggak sembarangan bikin Pancasila itu. Kenapa harus menggunakan angka 5? Ya ada filosofinya barangkali. Saya bukan pengawat Pancasila, keliru di tangkap intel nanti. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pokoknya di dunia ini, di semesta ini, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah. Ada di zaman Nabi itu ada Lata, Uzza, ya, Mana, Hubal, Suwa. Di Indonesia ya biasanya yang tuhannya banyak itu agama ardi, agama bumi. Agama bumi itu tuhannya banyak. Kalau agama samawi sampai detik ini tuhannya satu, yaitu Allah. Saya pikir enggak Yahudi, enggak Nasrani, enggak Islam, kalau ditanya Tuhan, yang dimaksud Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, yang menurunkan hujan, itu pasti jawabannya adalah Allah. Harus memberikan kesaksian. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita pahami ya, pahami sekilas ya, mudah-mudahan aja benar, bahwa syahadah atau kesaksian kita melihat dari redaksinya itu ada 2. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah, memberikan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti harus ada 2 ya. Bagaimana kalau memberikan kesaksian hanya 1? Hanya percaya pada Allah, Nabi Muhammad enggak. Ya enggak bisa. Seperti yang saya singgung di atas, setiap agama setiap agama samawi itu pasti meyakini Tuhan hanyalah Allah. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti jawabannya Allah. Sama orang Kristen tanya, siapa yang gawe bumi dan langit? Enggak bakal jawab Yesus. Jawabannya adalah Allah. Tanya kepada Yahudi juga sama. Kalau yang dimaksud Tuhan semesta ya Allah. Lalu letak kesalahan mereka di mana? Ya salah satunya tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Ya di samping ada penyelewengan tentang makna ahad ya, berfilsafat
tentang keesaan Tuhan. Kalau di kita ya mungkin ada manunggaling kawula Gusti, kontemplasi dan seterusnya. Ya logikanya kan kalau orang biasa bisa kontemplasi, apalagi Nabi Isa lebih bisa lagi. Makanya itu menjadi polemik dalam pembahasan fikih. Terus selanjutnya tentang syahadat, insya Allah udah hafal semua. Kemudian syahadat ini juga harus kita yakini bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang tingkat sakralitasnya luar biasa. Kenapa? Karena syahadat ini bisa merubah status kekafiran seseorang menjadi muslim. Ada orang non-muslim mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ketika itu dia berubah menjadi Islam. Jadi kalimat paling sakral bisa merubah status dari kafir menjadi muslim. Luar biasa. Tidak ada yang lebih sakral dari kalimat ini. Makanya jadi jimat kalimat syahadat. Ya sebenarnya sih filosofinya seperti itu. Cuma karena kita biasanya suka dimakan mentah-mentah, la ilaha illallah ditaruh di apa dan lain sebagainya, ditulis pakai safaron, khasiatnya begini begitu. Yang jelas kalau pengen tahu khasiatnya barang-barang yang kita miliki, ya saya punya cincin, pengen tahu cincin saya punya khasiat apa enggak, tinggal ke jalan bebas itu. Jalan apa jeneng ini kayak? Jalan tol. Jalan tol, enggak ada tol. Itu loh jalan situ. Terus ada mobil lewat, di stop pakai cincin. Kalau berhenti berarti cincinnya berhasiat. Ya deh. Ya mesti mandekin. Wa iqamus sholati lan jenengaken salat. Wa iqamus shalah lan jenengaken salat. Biasanya ulama-ulama kiai-kiai maknane selalu jenengaken, ora nglakoni. Di maknane iku wa iqamus shalah lan jenengaken salat. Karena kalimatnya aqama yuqimu iqamatan. Jadi ada apa sih? Nek jenengaken iku kaya nggawe bangunan gitu. Jadi ada makna kontinuitas, berulang-ulang. Neng lakoni kan ya pisane. Sudah kamu harus melakukan aumus mandi urung, adus urung. Wis, ya wis cukup. Kalau bahasanya melakukan ya. Kalau bahasanya njenengaken niku yo berulang-ulang. Salat. Dan salat ini kalau kita lihat di berbagai literatur ya, adalah juga merupakan ritual yang paling sakral dalam agama. Kalau dalam hadis as-sholatu imaduddin, salat adalah tiang penyangga. Kaya umah ya loh. Nikene tiangnya ya mesti ambruk. Kalau rumah ambruk disebut rumah ndak? Ya disebut rumah, tapi rumah ambruk. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia menegakkan agamanya tegak. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan agamanya. Ya, agamanya ambruk. Atau dalam hadis lain, innama yuhasabu bil amdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang akan dihisab di hari kiamat pertama kali adalah salat. Kalau salatnya apik, ya apik kabeh wis. Tekawi piye salate? Lancar, dah selesai. Kalau salatnya enggak lancar, enggak ditanya apa-apa, udah dibuang ke neraka langsung.
Kemudian bagaimana status hukum sholat dalam Islam? Sebagaimana yang sudah disinggung di awal bahwa sholat adalah merupakan arkanul pokok. Berarti kalau pokok itu nggak bisa dibuang, ya kita bisa saja membuang interior rumah ya. Tapi jangan sekali-kali membuang tiang rumah, ambruk. Nabi menggambarkannya seperti itu. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam menyikapi fenomena seperti ini, kalau orang nggak sholat itu masih muslim, tapi kalau yang lain kafir. Karena mereka pun punya banyak data untuk mengatakan itu. Artinya misalnya pertama, merujuk pada hadis Nabi, ciri antara bainana wa bainahum, antara kita dan mereka, bisolah, dengan sholat. Nah, terus nek wong Islam karo wong liyane kalau tidak ada sholat, bedanya apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, bedanya ya dari sholat itu. Wa man taraka shalah faqad kafaru. Barang siapa yang memegang sholat, maka dia benar-benar telah kafir. Kata mereka yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Kita nggak sependapat dengan itu. Yang kedua, mungkin kita masih ingat ya, ketika sahabat Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, maka pekerjaan pertama beliau adalah memberantas qitalul murtadin, memberantas orang-orang murtad. Murtad itu kalau dilihat dalam sejarahnya, ada klasifikasinya. Ada yang murtad meninggalkan agama secara keseluruhan, ada yang mu'tilus zakat, dia tidak mau bayar zakat, dan ada yang tidak mau sholat. Semua dikelompokkan dalam satu kelompok, diperangi. Itu alasan mereka. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat dihukumi dosa, tetap muslim. Selama apa? Selama masih meyakini bahwa sholat tersebut hukumnya adalah wajib. Makanya kalau mau jadi preman ya jadilah preman yang ngerti hukum. Enggak sholat enggak apa, tapi agamanya enggak hilang. Itu bedanya orang alim dengan tidak alim. Orang pondok walaupun preman ya, dia tahu mana yang harus dijaga dan mana yang harus dilepas. Podo-podo orang ngerti aja. Podo-podo orang sholat ya. Saya kasih gambaran begini. Ya, saya enggak mengajari enggak benar. Maksudnya ketika terpaksa kita harus melakukan satu kesalahan, pilihlah kesalahan yang lebih ringan. Ya, seperti itu. Kita kasih gambaran misalnya iblis. Iblis itu maksiat kan, disuruh sujud pada Nabi Adam tidak mau, dosa kan, dosa. Nabi Adam juga sama kan, pernah melakukan hal yang sama di tempat yang sama dengan Tuhan yang sama. Nabi Adam kono mangan wa khuldi dipangan juga salah, iblis juga salah. Yang membedakan apa? Yang membedakan, iblis tidak pernah mengakui kesalahannya. Kalau Nabi Adam mengakui kesalahannya, maka konsekuensinya berbeda. Nabi Adam tetap menjadi nabi, hamba Allah, kekasih Allah. Iblis terusir dari surga. Jadi kalau maksiat itu jangan disertai dengan aba wastakbar. Jangan membangkang. Yo salah ya salah, yo aku salah. Ngopo awak mau sholat? Yo piye lagi malas saya. Itu namanya enggak benar tapi cerdas. Akan berbeda ketika kita menjawab, alah sholat apa? Apa sholat? Sama-sama enggak sholat. Itu akan berkonsekuensi pada kekafiran. Karena dia sudah menafikan sebuah hukum Allah ya, yang sudah ijma maklum doruri. Karena tentang wajibnya sholat tidak
satu madhab pun yang tidak sepakat. Semuanya sepakat. Maklum itu diketahui oleh umum, doruri itu ya tidak harus mikir, semua orang juga tahu. Ketika kita mengingkari akan persoalan seperti itu, maka konsekuensinya adalah kafir. Yo, nek kurang percaya ya bisa saya bacakan dari kitab I'anah ya ada ini, tentang konsekuensi orang yang mengingkari akan kewajiban sholat, bukan meninggalkan sholat ya, ingat-ingat. Mengingkari akan kewajiban sholat, bukan meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat hukumnya dosa. Kalau mengingkari wajibnya sholat hukumnya kafir. Biasa saya bacakan ini. Jadi dari awal ya. Wal mafrudatul ainiyatu. Sholat yang difardukan wal mafrudatu al ainiyatu. Iku khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Ma'lumatun minaddin bid-darurah. Fayakfuru jahiduha. Maka kafir orang yang tidak menerima tentang wajibnya sholat. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, itu sudah masuk ke ranah tafsil. Artinya sholat itu seperti apa dan seterusnya. Itu biasanya ada perbedaan pendapat. Kayak misalnya apa? Tentang Fatihah, Bismillah atau tidak Bismillah itu nggak ada masalah ya. Atau kunut tidak kunut itu sudah kerana ikhtilaf. Ulama tidak pernah sepakat dalam hal itu. Ya sudah, makanya nggak perlu dibahas. Maksudnya nggak perlu dibahas sekiranya menjadikan perpecahan. Wong sudah ada mazhabnya masing-masing. Mau Bismillah dan Bismillah ya. Yang jadi masalah dari dua-duanya nggak ngerti semua, ya, repot. Walam tajtami hadhil khamsu li khairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar itu ya, biar agak jelas sedikit. Saya menjelaskan tentang sholat. Jadi sholat itu, sholat 5 waktu ini maksudnya. Sholat 5 waktu yang sudah diwajibkan itu, kalau menurut keterangan yang ada di sini, itu tidak pernah terjadi pada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Seperti itu keterangannya ya. Kalau di bawahnya itu, maksudnya biaya, maksudnya ini. Aibal kanat mutafarriqatan fil anbiya. Jadi sholat 5 waktu itu terpisah-pisah antara nabi dan nabi. Fasubuhu sholatu Adam. Jadi subuh itu sholat Nabi Adam. Nabi Adam sholatnya subuh tok. Subuh itu sholatnya Nabi Adam. Berarti kan subuh tok berarti. Enak. Tapi sayangnya ya kita bukan umat Nabi Adam. Kemudian wadzuhru sholatu Dawud. Zuhur itu sholatnya Nabi Dawud. Nabi Dawud sholatnya zuhur tok berarti. Wal asru sholatu Sulaiman. Sholat asar itu sholat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sholat asar tok. Wal maghrib sholatu Yaqub. Maghrib sholatnya Nabi Yaqub. Wal isya sholatu Yunus. Isya sholat Nabi Yunus. Di maghrib, isya, subuh dikumpulkan jadi satu, menjadi 5 waktu, dibebankan kepada umat Nabi Muhammad. Jadi ini coro Nabi Muhammad gelem sekali lagi nego lolos ya. Kan awalnya ada 5 ya, 50 ya, 50. Kemudian dikasih saran oleh Nabi siapa loh? Nabi Musa ya. Musa Pak Isa. Musa ya. Wis umatmu ora bakal kuat. Umatmu cilik-cilik. Wis cilik-cilik malesan ngantukan bisa. 50 waktu ya kemeng. Salat tok di sini. Nabi Musa ya pinter. Rupanya sudah membaca. Karena umatnya beliau kan umat Yahudi, Israel, tinggi-tinggi. Kuat-kuat bangsa Israel ini. Nah, terus yo koyo orang ngantukan. Tapi umat Nabi Muhammad ya seperti kita ini. Salat aja ngantuk.
Itu sudah dibaca oleh Nabi Musa itu. Yusrono nego. Awalnya Nabi yang terkasih insya Allah dikasih keringanan. Akhirnya nego dikurangi 5. Itu kata Nabi Musa itu terakhir 5 itu, ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu walaupun 5 kali. Wis aku batin ngono. Tak terawang neng aku ora mampu. Ya bener. Tapi kata Nabi apa? Aku izin mau sembulan balik terus sampai berapa kali berarti? Kalau dari 50 kemudian dikurangi 55 sampai jadi 5. Berapa kali? 9. Masya Allah, bulak balik. Memperjuangkan umat. Ben ringan. Ini coro Nabi ini kaya zaman saiki, kaya pemimpinan sekarang wis bodoh amat. Piro? 50. Oke, siap. Ngukurnya sendiri. Ya, ngelockdown umat, orang mikir akibatnya. Kok jadi India itu? Akhirnya ribut. Ya umat itu kan persoalannya beda dengan mereka. Mereka banyak duit. Ya mestinya kan harus persiapan dulu. Iki arep di lockdown, sing ngurung di beras yo tuku sik. Nempur kono boleh persiapan karena 3 minggu lagi akan ditutup. Tuh tiba-tiba tutup tek. Orang lagi di jalan, di perjalanan arep ning Pontianak tutup. Akhirnya nggak bisa kemana-mana kan, jalan kaki sampai Sintang. Nabi nggak seperti itu. Yo dipikir nih. Padahal Nabi sendiri sholatnya lebih dari 50 rakaat. Nabi secara pribadi sholat sampai kakinya bengkak kok. Tapi yang dipikirkan adalah umatnya. Jadi 5 ya. Jadi 5 itu sudah ijma ma'lum daruri. Ijma itu artinya sudah konsensus, seluruh ulama sepakat. Maklum itu ya sudah diketahui oleh semua umat Islam. Daruri itu artinya tanpa harus dipikir. Maksudnya kayak apa? Kayak geni ku panas. Itu jenenge doruri. Kita tahu geni panas itu doruri namanya. Lawannya muktasab. Kalau muktasab itu harus mikir dulu. 10 tambah 10 piro? 20. Itu muktasab. Doruri itu ya naluri itu lah. Kayak kita tahu api panas, banyu adem, es adem dan seterusnya. Itu doruri. Saking gampangnya. Kemudian sholat itu kapan difardukan? Wa furidut lailatul Isra ba'da nubuwah bi asyri sinina wa thalit asyurin. Pada malam Isra ya. Dalam peristiwa itu. Kemudian tahun 10 10 dari kenabian. 10 lewat 3 bulan. Berarti masuk tahun ke 11 dari kenabian. Jadi Nabi sudah di Nabi selama 10 tahun 3 bulan lagi ini perintah sholat. Sebelumnya itu biasanya sholat apa? Sholat tahajud wa minal laili fatahajjad nafilatalak. Terus iki yang aneh-aneh kadang-kadang mulai mengorek-ngorek lagi sejarah itu. Sholat enggak wajib 5 waktu. Cukup 1 kali di malam hari. Kayak apa? Gafatar itu. Jadi maksudnya ngene jane asline. Mengulang sejarah Nabi. Syariat sudah ada, tinggal diikuti saja, berfilsafat, mencari Tuhan seperti Nabi. Nyepi meditasi ning Gua Hiro. Untuk apa? Tinggal ngikuti syariat sudah ada, sudah jadi. Nyari-nyari yang aneh-aneh. Ya, Nabi dulu kan masalahnya belum ada syariat, maka mencari inspirasi, menenangkan diri di Gua Hiro. Ya mau ikuti tiru. Pengen mencari kebenaran nang Gunung Kelam. Ini syariat sudah ada, tinggal diikuti aja. Nek pengen ibadah karo Gusti Allah, medianya sholat. Sholatnya ngene-ngene udah jelas. Walam tajib subhu yaumi tilkal lailah li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Waktu
Nabi Isra balik kan subuh ya, seurungnya subuh. Setelah itu baru subuh, ya mungkin balik jam piro kira-kira. Mangkat bar Isya ya. Bar Isya mangkat dari Sintang sampai Pontianak jam 3 atau setengah 4. Yang jelas belum subuh. Nabi dari Mi'raj itu sebelum subuh. Lah pertanyaannya, subuhnya itu Nabi sholat enggak? Enggak. Karena apa? Li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Karena Nabi belum tahu caranya sholat. Perintahnya sudah ada, tapi caranya gimana enggak tahu. Apa maknanya? Maknanya bahwa kita kalau mau beramal ya, yang didahulukan amalnya sih apa ilmunya sih? Ya ilmunya dulu. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Ilmu itu imamnya amal dan amal yang mengikuti ilmu. Nek wong gawe amal tanpa ilmu pasti ngawur mesti. Jadi ilmu sih baru amal. Jadi kalau amal dulu ya biasanya ya enggak bener. Ya karena ibadah itu enggak sama dengan olahraga. Ya sholat itu kalau dilihat dari gerakannya gampang. Lebih susah yoga kan. Ya tinggal lihat orang aja sholat begitu. Apa bisa sholat model begitu? Hanya ngikut gerakan orang tanpa punya ilmunya. Dalam kajian ini maksudnya. Kita kan lagi membahas ilmu kan. Iya loh. Bisa enggak sholat hanya melihat orang sholat? Ya enggak bisa kan. Harus mengerti ilmunya. Kecuali bagi yang awam-awam baru ikut sholat ya terserah. Sholatlah sesuai yang Anda bisa. Tapi bagi kita orang yang sedang belajar ya sayugianya mendahulukan ilmu sebelum beramal. Wal amalu tabi'uh. Wal amalu bila ilmin dolalun kathir. Orang beramal tanpa ilmu itu ya dolalun kathir. Wis sesatnya aduh banget. Kaya wong arep nang Pontianak orang tidalan nang Pontianak ini mestinya kan ya harus ngerti naik Damri jurusan Pontianak. Pontianak numpak Damri jurusan Putusipo. Ya enggak ketemu. Jadi harus ada ilmunya dulu. Ya kadang-kadang syarat rukun sholat belum tahu, malah filosofi sholatnya yang dipelajari. Jadi ruku itu akan menetralisir apa? Sirkulasi darah. Bla 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 bla. Iki sholat apa yoga tuh jadi. Masa sholat diartikan seperti itu? Akhirnya sholat berubah fungsi. Yang semestinya sholat itu adalah media untuk ibadah pada Allah, tapi sholat menjadi yoga. Ya masa sholat ruku itu ngene-ngene. Ketika kita sedang ruku, maka sirkulasi darah begini. Apalagi ketika sedang sujud, Bapak. Ya silahkan saja kita memahami itu, tapi jangan lupa setelah kita memahami syarat dan rukun, baru manfaat sholat itu begini secara kesehatan misalnya boleh. Tapi kalau misalnya syarat rukun urung ngerti, apa urung ngerti, wis mengfilosofi sholat. Bahwa sholat itu menggambarkan begini begitu. Ketika kita sedang sujud, filosofinya apa? Bahwa kita sedang merendahkan diri serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Ditanya, sujud itu piye carane? Ya empuh. Sing wajib ditempel niki opo wae? Ndak tahu. Lu kok sudah mempelajari filosofinya? Ya kayak wong kuliah ora sekolah SD. Ya ndak bisa. Kuliah itu kan perguruan tinggi dari TK, SD, SMP, SMA baru perguruan tinggi. Orang sekarang banyak loncat begitu. Ngaji urung langsung membahas sak dhuwur-dhuwure. Oleh ya yo sangsut. Kongslet. Ya kalau kita baru ngaji yo abatasa. Nek cara wong jaman dhisik mesti ngono. Masih wis tuwa yo urung tau ngaji, sinau apa? Ya Fatihah. Usah gengsi-gengsian, walaupun mahasiswa otaknya brilian, ya kalau belum tahu Fatihah ya yang wajib dipelajari adalah Fatihah. Kan seperti itu. Jadi maksud saya adalah ya belajarlah disiplin ilmu.
hargailah syariat yang ada. Hukum itu harus dihargai. Jangan loncat sana loncat sini dengan alasan rasa. Kehusuan, saya lebih khusyuk begini Pak. Emang ibadah itu standarnya khusyuk apa? Syariatnya dulu. Ya kalau khusyuk sih bisa jadi saya lebih khusyuk sholat di rumah loh, daripada jamaah di rumah itu lebih enak, nyantai baca surat apa. Tapi dengan cara seperti itu apakah akan menafikan wajibnya sholat jamaah dengan alasan lebih khusyuk misalnya? Kalau bertabrakan dengan syariat ya jangan. Saya lebih enak uzlah, masuk hutan, karena di hutan tidak ada dosa. Ketemunya karo ketek, rasanya ketek kan dosa apa? Ya enggak apa-apa kan, enggak dosa. Nah kalau semua orang berpikir begitu terus piye? Ngarep ngajar ngaji sopo? Jadi ilmu itu harus dikaji, harus dipelajari dan diamalkan. Jadi hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Hukum orang yang mengingkari akan kewajiban sholat 5 waktu adalah kafir. Kafir itu maksudnya yo keluar dari Islam, bukan lagi Islam. Jadi jangan bertindak bodoh. Kalau harus maksiat ya pilihlah maksiat yang enak. Jangan konyol. Udah maksiat nggak enak lagi. Kayak musyrik itu enaknya apa coba? Enaknya apa? Desi. Orang musyrik itu ada nikmatnya enggak? Mohon maaf, saya nggak mengatakan agama lain ya. Yang muslim, misalnya sapi disembah. Apa enaknya coba? Enggak ada kan? Itu bisa mengakibatkan kita keluar dari agama. Ini orang cerdas ya, timbangan yang ngono yo, golek maksiatnya sing enak. Ada enggak maksiat yang enak? Ya banyak. Ada banyak. Desi insya Allah cerdas. Artinya Desi punya ilmu, dia tidak akan melakukan hal yang fatal. Yo maksiatnya ya paling yo yang pondok cewekan paling. Iya deh. Pernah ketangkap pernah? Iya coba. Pacaran. Pernah ketangkap? Nah, ya di SP kan. Resikonya apa? Cuma dosa. Ya bukan cuma sih, dosa maksudnya. Malu dan seterusnya. Tapi kafir enggak? Enggak. Nikmatnya dapat enggak? Ya dapat. Kalau enggak dapat enggak mungkin kamu pacaran. Ya ilmu itu memang harus transparan ya. Saya enggak mengatakan enggak melegalitas bahwa pacaran itu boleh enggak. Maksudnya berlakulah bijak, berlakulah cerdas dalam memilih mana yang akidah, mana yang bukan akidah, itu aja maksudnya. Karena kadang-kadang hukum Tuhan itu berbeda dengan hukum manusia. Yo. Wong nyembah watu karo wong nyolong yo. Dalam hukum Tuhan berat mana resikonya? Ada hukum Tuhan. Kayak misalnya ini, saya punya pohon beringin, saya bisa ngajing ningwit beringin. Dari mulai berhayal, berimajinasi, oh, iki kayak cine, kayak opone. Lalu timbullah kepercayaan dan lain sebagainya. Tapi akhlak saya masih bagus, sholat saya masih jalan. Orang menganggap saya masih bagus. Ya, masih ustadz ma'arif. Tapi di mata Tuhan saya sudah menyeleweng, dianggap musyrik. Resikonya berat. Umpamane Bayu cewekan. Oh, kalau Bayu bener cewekan, Desi salah. Bayu di pondok cewekan. Itu sudah namanya jelek, dikeluarkan dari pondok. Tapi di mata Tuhan masih baik enggak? Ya masih baik. Maksudnya masih baik itu masih sebagai hambanya Tuhan yang berdosa. Potensi untuk bertobat kembali pada jalan benar itu masih terbuka lebar. Tapi kalau sudah musyrik, di mata orang kadang dianggap baik, di mata Tuhan dianggap ya malingnya dikepui pateni. Karena dianggap jelek banget. Oh, nggone manusia kok dicolong, dibunuh.
Padahal kalau dalam Islam maling itu kafir enggak? Enggak kan? Enggak. Kalau enggak kafir boleh enggak dibunuh? Ya enggak boleh. Kalau orang kafir boleh enggak dibunuh? Hah? Boleh apa enggak? Jadi kafir itu kalau dalam Islam ya pada intinya Islam itu agama damai. Enggak mungkin memerintah pembunuh. Enggak mungkin. Makanya semua jenis kafir, ini kafir yang bukan hinaan, bukan. Kafir yang untuk mengklasifikasi. Kalau saya mengatakan kafir itu maksudnya untuk membedakan antara muslim dan non muslim. Bukan kafir yang untuk, hei kamu kafir, bukan. Nanti jadi masalah. Ya sebenarnya nggak usah dipermasalahkan, wong kita punya terminologi seperti itu ya nggak apa-apa. Di luar Islam itu namanya kafir. Cuma kalau dalam pemetaannya kafir itu ada kafir dhimmi, ada kafir mustakman ya. Kalau kafir dhimmi itu ya hak-haknya seperti kita, seperti muslim. Di Indonesia kafir dhimmi. Artinya orang yang beda agama dan dia sudah bersama kita, ya haknya sama. Kalau mati pun wajib diurus oleh kita. Kecuali disolati. Kalau solati itu wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru. Kalau solat tidak boleh. Kalau lainnya ya terserah. Wala taqum ala qabrih, terus ingat, tidak boleh ziarah kubur walaupun itu orang tua. Tapi kalau hak keduniaannya wa sahibuma fid dunya ma'rufa, ya tetap kita harus nurut orang tua ya orang tua. Tetangga ya tetangga. Tetangga itu ya tetangga, mau muslim mau kafir, tetangga. Nah, betul. Tidak merubah status apapun. Tetap tetangga. Ya disakiti boleh enggak? Ya enggak boleh. Mau tetangga. Itu sholat ya. Jadi sholat adalah merupakan kewajiban terinti setelah syahadat. Jadi syahadat baru sholat. Jadi sangat penting sekali. Oleh karena saking pentingnya, maka sholat harus menjadi prioritas utama dalam semua amal. Ojo salah milih, terprovokasi oleh iklan. Sholat malam pahalanya sekian, subuh ndak sholat. Ya, nggak bener itu. Puasa Asyura bla 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 pahalanya, Bu. Biasanya katanya, entah benar atau tidak. Kalau ada teks hadis berbenturan dengan logika, itu biasanya hadis dhaif. Biasanya seperti itu. Ciri-cirinya hadis dhaif salah satunya adalah berbenturan. Mosok wong poso sedino pada karo setahun misalnya. Ya enak sedino aja wis. Kan jadi seperti itu. Kalau yang otaknya cerdas kan, yang apa dia boleh 1 tahun ya sedino aja. Dino iku wis. Apalagi dosanya diampuni dan terusnya. Makanya diposisikannya itu sebagai penyemangat fadhailul a'mal. Dalam selain itu nggak boleh diposisikan sebagai apa, sandaran hukum baku. Karena nanti akan kacau. Jadi maca kulhu ping 3 padha karo maca Quran. Ada orang cerdas yang nggak membaca Quran, lebih memilih kulhu ping 3, lebih enak. Bisa diulang-ulang sampai sekian kali sama dengan. Padahal dalam rumusnya itu al ajru ala qadri ta'ab. Ya maca Quran maksud dipadane karo kulhu ping 3 misalnya kan. Fadilae, maka istilahnya fadilah. Ngomong ngene salah bisa. Biasanya ngono biasanya. Ya saya tetap meyakini bahwa membaca Quran secara keseluruhan lebih baik daripada membaca kulhu 3 kali. Ya kalau mau fakta ya faktanya lebih banyak lah. Hadis-hadisnya mungkin jauh lebih banyak. Jam piro? Hah?
9 sampai jam 9 berarti. Wa yaqumus shalah. Jadi salat intinya salat adalah hal yang terpenting ya. Wasiatkan kepada anak-anak kita jangan sampai tidak salat. Kita boleh bertoleransi dengan anak, berikan kesempatan untuk megang HP dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah sholat enggak, pukul. Tapi yo nek cah cilik yo turban khair mubarih. Mukul sing ora ngloroni. Nek wis tuwa ora gelem sholat ya pangkonge ora apa-apa. Ya mosok wis tuwa ora sholat terus misalnya di keplak nggo apa anune sapu ya. Sap biting, ya ora pantes. Ora wedi. Wis rada gedhe kok karo gagang sapu kan. Kok sadis bener, Pak. Dalam keyakinan Islam akan lebih sadis lagi ketika anak itu mati disiksa oleh Allah, oleh malaikat. Diapane coba? Orang mek ngerti ketak nggo gagang sapu. Dibakar ning neraka iku apa ora geni. Orang gak sholat di ma'arif cuma muter-muter di lapangan, sadis bener. Orang gak sholat suruh muter-muter di lapangan. Nek sing wedok biasanya apa caranya? Jalan jongkok. Arah mentolon dulu, ngesakne. Tapi ketika kita menghayati dengan sebenar-benarnya, lebih berat mana hukumannya? Antara hukuman muter dengan hukuman Allah. Makanya saya yakin dengan yakinnya hukuman orang yang santri yang meninggalkan sholat suruh muter itu bukan hukuman Allah. Itu hanya upaya kita agar santri tersebut terbiasa menjalankan sholat biar takut. Kalau dosanya sih tetap hubungannya antara si santri tersebut dengan Allah. Enak mana? Nek cuma melayu ping piro biasanya 5. Saya pun mau nggak sholat, soalnya kali pengen nggak sholat, melayu ping 5 diampura dosanya, ora sholat. Ya guys. Kalau itu hukumannya seperti itu, saya pun sholat ya malas bodoh. Dikira orang malas habis sholat. Malas. Kadang-kadang kalian mungkin salah persepsi, dikiranya ustadz itu sholat itu seneng. Kalau saya jujur sholat malas. Malas banget. Tapi sholat terus nggak apa-apa. Ya karena saya melawan nafsu gitu aja. Kalau saya sholat seneng ya kadang saya curiga. Jangan-jangan saya ini ada niat lain. Sholat kok iso seneng. Kemudian selanjutnya wa ita'uz zakah. Wa ita'uz zakah dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu dasarnya adalah harta yang kita miliki adalah, kalau kita melihat dari ayatnya, coba perhatikan, wa mimma rozakna, dan dari rizki, wa mimma lan saking rizki rozakna, yang aku berikan padamu. Akunya itu adalah Allah. Rozakna, yang aku berikan ya pada kita semua. Jadi rizki itu adalah milik Allah terus diberikan kepada kita. Makanya tidak ada satu orang pun yang boleh mengklaim bahwa ini milik saya secara hakikat. Karena pada hakikatnya rizki itu bukan milik kita sepenuhnya, maka kita harus mengikuti aturan Tuhan. Bahasa redaksinya itu rozakna hum yunfiqun, wa mimma lan saking rizki rozakna kang paring ingsun hum terhadap mereka, terhadap kita. Yunfikun, diinfakan. Rizki milik Allah. Ya wajar kalau Allah memerintahkan zakat, wong milik Allah. Kalau kita mau bukti ya bisa dibuktikan. Kalau rezeki secara hakikat milik kita sepenuhnya, kita punya kuasa terhadap rezeki kita, nggak ada orang kaya bangkrut. Dia motor punya saya. Ini punya saya, Pak. Iya, tapi hakikatnya adalah itu pemberian dari Allah. Buktinya apa? Wong masih seneng motor gara-gara Arab skripsi didol motornya. Jadi yo masih seneng. Mau nikah dijual. Ada ya masih seneng kan? Masih seneng. Karena
Itu hakikatnya milik Allah. Ketika Allah memerintahkan, oh ini kebutuhan lebih penting daripada kesenanganmu, ini lebih urgent, jual ya jual. Dijual karena terpaksa. Itu menunjukkan bahwa itu bukan milik kita sepenuhnya. Anak itu milik kita, bukan milik sepenuhnya. Iya milik kita, tapi bukan milik sepenuh. Kalau milik sepenuhnya, anak-anak saya itu saya atur semuanya hafal Quran semua. Belajar. Dikongkon belajarnya Melayu-Melayu terus. Asli itu. Ya tapi saya bersyukur anak saya kon belajar Melayu. Paling tidak bapaknya jadi sadar bahwa ini bukan milik saya. Kalau anak nurut terus, engko sesene bapaknya ngaku pangeran, anakku nurut kabeh. Bapaknya soleh. Ya kalau saya anak nakal ya kadang seneng juga. Enak. Jadi bapaknya sadar. Oh ini milik Tuhan. Yo bener angel. Kudune ya undungan karo pangeran ben anake kono nurut, malah anak digepuki terus. Seneni bentino. Yang lebih lucu lagi anak disuruh mikir dengan pola pikirnya orang tua, padahal orang tuanya dhewe ndisi yang ngono. Jadi seperti itu ya. Untuk membuktikan bahwa rezeki itu adalah hakikatnya milik Allah, maka harus mau diatur oleh Allah. Ya rezeki itu bisa berupa anak, istri juga. Istri itu malah lebih parah lagi. Kalau istri itu kalian hanya memiliki dengan syarat dan ketentuan. Dia sendal di balangnya itu enggak? Sendal iki sendal elek banget gua. Ya boleh saja sendal dewe. Itu milik juga kan? Maksud saya adalah kita memaknai milik itu beda-beda. Istri milik kita. Beneran? Harta juga milik kita. Sama-sama milik. Tapi ada aturan yang berbeda. Nek sendal di gua arep diapakne, aku bosen banget elek. Enggak awakmu ae. Enggak masalah. Istri bisa enggak diperlakukan seperti itu? Ini kan punya saya, Pak. Istri saya. Saya sebagai suami yang berkuasa, arep dikampleng arep diopone. Enggak masalah. Boleh enggak? Dikampleng kena KDART di gua di sana ini moro tuwa. Ada aturannya. Jangan disamakan. Anak juga sama. Ya tentunya kita memiliki mobil dengan memiliki anak ya harus berbeda. Ini mobil ya cukup dibasuh. Ini anak ya ora cukup. Adibu auladakum ala talati khisolin. Ajari anak-anakmu atas 3 hal. Hubbi nabikum, ajari agar mencintai nabinya, wahli baiti dan keluarganya, wa qiraatil Quran, dan nanti mobil nggak ada kewajiban itu. Makanya kalau anak nggak bener, siapa yang kena resikonya? Orang tuh. Ya nggak bisa orang tua mau lepas tangan. Itu amanah kok. Karena proses ketidakbenaran anak itu juga bermula dari orang tua. Iya ini salah ya. Makanya dari anak itu aja ngisini wong tua ngesakne. Gara-gara kita maksiat, orang tua masuk neraka ya jangan. Jadilah anak yang bisa mensyafaati orang tuanya. Caranya seperti apa? Yo sayangi orang tua. Kayak misalnya maca Quran di samping pahala juga langkah terbaik untuk berbakti pada orang tua. Yo misalnya kan ini hadis mengatakan apa? Man qara'al Quran ya wa amila, dan mengamalkannya terus dalam terusannya itu albasallahu, di mana hadisnya lupa. Barang siapa yang membaca Quran intinya ya, maka Allah akan memberikan mahkota pada orang tuanya. Albasallahu tajan yaumal qiyamati ya, maka Allah akan memberikan mahkota pada hari kiamat kepada orang tuanya. Dauhu ahsanu min do'is samsi, yang terangnya itu lebih terang daripada cahaya matahari di mimbuyuti dunia, di dunia. Berarti nek awake maca Quran, orang tuanya otomatis mendapat kehormatan. Ya berbakti lah orang tua dan saya baca Quran, jangan buat dosa. Dosa nanti orang tuanya dapat juga. Paling tidak ditegur. Kayak Nabi Nuh kan dakwah Kan'an orang nurut. Ketika banjir Kan'an, ya bunaya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Anakku,
Sini. Nggak usah melo rombongan preman kok. Melo bapakmu gini, sholat. Moh. Saya akan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan mengungsi ke gunung apa jenenge? Bukit Kelam itu. Banjir mekur semene ae. Kelam itu, masuk kelamar banjir. Akhirnya tenggelam, mati. Ya karena itu anak Nabi Nuh kan ya enggak tega juga, didoakan. Oleh Allah ditegur. Oleh Allah enggak boleh. Tapi itu anakku. Bukan, itu bukan anakmu. Jadi ketika kita berseberangan dengan leluhur kita, dengan orang tua kita, maka hubungan kita menjadi terputus di akhirat nanti. Almar'u, seseorang akan berkumpul dengan yang dicintainya. Wong tuane ahli salat, anake nongkrong, sing adan bapake sing ngangong-ngangong motor ning ngarep anake. Berarti kan itu qaumun akhor. Jadi anaknya itu generasi menjadi generasi yang lain dari bapaknya. Mondok. Kalau setiap kita punya kesadaran dengan pesantren, dulu kita oleh orang tua kita dipesantrenkan. Berarti kita punya target anak kita pun harus pesantren. Selesai, nggak perlu ada baliho di mana-mana. Karena semuanya punya kesadaran sebagaimana yang telah ditanamkan oleh orang tua dulu. Laqad kharasu fa'aqalna wa inna lanahrisu hatta yakulan nasu ba'dan. Orang-orang tua dulu telah menanam sehingga kita makan buah. Sawit sing mbok pangan iku sapa sing nantur? Awakmu apa wong tuamu? Orang tua kan? Lah sekarang kita menanam apa untuk anak-anak kita? Belum. Ya harus menanam juga. Ben arep kiamat ya ora apa-apa. Iki pelem sing nandur wong tuaku. Aku mangan buahnya. Nah sekarang saya harus menanam lagi agar anak-anak saya juga makan buah. Artinya kalau anaknya orang baik, kita menerima kebaikan orang tua kita, maka kita pun harus melakukan hal yang sama. Ini pondok sudah didirikan, dicetuskan oleh pendahulu kita, oleh masyayikh kita, guru-guru kita. Terus apa yang akan kita perbuat untuk pondok ini? Ya harus berbuat juga. Ojo meneng ya pondoknya ambruk, mati dari kandang ayam. Ada ndak? Ada. Kalau saya boleh menyebutkan ketepatan, saya dulu sebelum di Lirboyo tinggal di beberapa pondok. Pernah singgah di pondok ini setahun 2 tahun itulah. Itu semuanya sudah hilang semua. Dari 4 pondok yang pernah saya singgah itu sekarang sudah nggak ada semua. Jadi Kendal sudah nggak ada. Di Sukawera Indramayu sudah nggak ada. Kemudian di Cimohong sudah nggak ada. 3. Karena setelah itu saya kembali lagi ke pondok yang pertama di Kendal. Itu semuanya sudah nggak ada. Berarti kan ada kesalahan di generasinya. Maksud bapak pinter ngaji alumni pondok. Bapak saya itu alumni pondoknya, sehingga berpikir saya harus dipondokkan. Dan saya alumni pondok, masa berpikirnya kayak bukan orang pondok. Mau pondok, nggak kena gudik, kok nganang ini, wis ora bermutu lah. Pondok turun ngono, pinter tokon diaku di sini mondok ya goblok. Akhirnya kapok mondok. Ya bener lah, akhirnya generasinya menjadi generasi yang tidak seperti bapaknya. Akhirnya pondok bubar, hilang. Kira-kira seperti itu kira-kiranya. Jadi kalian harus membuat jangan membuat kebid'ahan. Kebid'ahan itu secara umum ya, bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh. La awalalahu, la asolalahu. Itu namanya bid'ah. Mengawali. Oh dari leluhurnya aja orang sholat semua, kita malah nggak sholat. Itu satu kebid'ahan. Baru anak turunnya ini nggak sholat, yang lain-lainnya kiai semua. Ya jangan seperti itu. Berbuatlah yang sudah dicontohkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Wa idza uzaka wa sumu Ramadan, puasa bulan Ramadan ya, sumu bulan Ramadan sebentar lagi. Ya, puasa Ramadan ini juga merupakan bagian daripada rukun Islam. Jadi harus dikerjakan semampu yang kita bisa. Bi qadri mastata'tum. Jadi kalau dalam kaidah fikih pada dasarnya agama itu menghendaki kemudahan, yassiru wala tu'assiru. Makanya ketika ada kesulitan, idza dzaqal amru ittasa. Kalau kita menemukan kesulitan, maka hukum yang akan kita dapatkan adalah mudah. Itu kaidah fikih ya.
Kayak misalnya apa? Sholat itu wajib ngadeg. Sholat fardu. Nggak boleh lungguh. Saya nggak bisa berdiri, Pak. Maka terkena kaidah idza dzaqal amru ittasa'a. Kalau sesuatu itu berat, maka hukum yang kita dapatkan mudah. Nah, urusan ngadeg boleh duduk, karena duduk itu lebih mudah daripada berdiri. Sebenarnya hukum itu seperti itu. Sholat Jumat wajib. Tapi nyawa saya terancam, Pak. Kalau sholat Jumat tertular virus. Dan virus ini bukan sembarangan. Coro singa bisa kelihatan. Ya, saya gambarkan misalnya ada singa dilepas di sini. Ya, Lukman, jangan keluar, itu ada singa. Enggak, Pak. Tidak akan mati orang yang belum waktunya mati. Saya tawakal pada Allah. Ini tawakal apa sombong? Sombong bener. Sudah jelas-jelas ada singa di situ, kok diingatkan malah jawabannya saya tawakal pada Allah. Jangan-jangan bukan tawakal tapi Anda sombong. Merasa jumawa, orang sudah jelas-jelas ada wabah. Misalnya kan, bisa jadi seperti itu. Ya kita gunakan saja kaidah itu. Kalau kita kesulitan harus dijaga, ya maka hukum yang kita dapat mudah, ya sudah di rumah saja. Ada waktunya. Makanya bahasa melarang itu harus dibuang itu. Pemerintah melarang sholat Jumat. Siapa yang melarang? Tidak ada sholat Jumat dilarang. Enggak melarang ya. Kalau bahasanya Abdul Somad, saya mendengarkan itu pindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Karena menghindari wabah itu juga merupakan sunnah Nabi. Jadi nggak ada masalah, clear. Kalau melarang sholat Jumat ya berat ya. Orang sholat kok dilarang. Makanya sebenarnya bukan melarang, hanya memberikan suatu solusi dari sebuah permasalahan. Dan itu sifatnya tidak selamanya. Ya hanya ketika ini aja. Bener ora oleh yo. Ya sekali-kali merasakan tidak sholat Jumat. Besok enggak boleh. Sudah enggak boleh. Ya ora apa-apa enak. Nanti hari Jumat nongkrong. Duh, apa ibunda sholat Jumat? Ibu lagi oleh gak sholat. Ya rukhsah itu ya harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati kayak orang sombong juga. Wong sudah mendapat dispensasi kok nggak mau, kan kayak sombong juga. Kayak misalnya sholat, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, kayak poso ya. Awake dhewe ke Pontianak. Dalam aturan fikih boleh nggak puasa? Ya ngapain kita maksa-maksa puasa? Ya sekali-kali ya kita coba aja. Walaupun mampu kan, masalah hukum sudah memperbolehkan. Andai kan kita nggak puasa boleh nggak? Ya boleh. Wong itu namanya rukhsah kok, dispensasi dari Allah. Sholat di qashar boleh nggak? Boleh. Jangan kok saya nggak enak banget Pak, masa sholat duhur jadi 2 rakaat. Ini masalah hukum loh. Bukan masalah enak dan tidak enak, bukan masalah perasaan. Hukum mengatakan qashar itu boleh, ya sudah. Qashar. Jangan lalu main perasaan. Saya kok nggak enak Pak, kita sholatnya ada aja. Kok berhenti di sosok. Kita sholat. Ya terserah. Tapi kalau kita cerdas ya, kita mau mengamalkan yang lain juga, itu hukum Allah juga. Artinya ketika kita masih beralih kepada status hukum yang lain punya dasar, maka itu bukan berarti salah. Ya dinikmati aja. Orang sholat Jumat daripada pusing-pusing mikir pemerintah sudah memutuskan, ya udah sekali-kali yang ngerasain orang sholat Jumat dengan sengaja. Kalau enggak sholat Jumat karena keturun, ya aku pernah atau karena kesibukan, kayak waktu maghrib kebakaran di situ, yang itu gedung yang ini nih, kan pernah ya pas dina Jumat ya. Udah mau Jumat kebakaran, ya maksud tinggal Jumat. Mendahulukan mana Ndra kira-kira? Arab budal Jumat, pondok kebakaran. Wah ini kewajiban. Sholat Jumat aja. Ya. Sholat Jumat dulu. Nanti menyelamatkan pondoknya setelah sholat Jumat. Yang kadang dalam hukum itu bisa terjadi seperti itu kan, paradok. Ikisi opo ikisi, nikasi opo
mondok sih. Yang enak ya nikah sambil mondok. Punya suami ustadz udah nikah sambil mondok. Tapi biasanya istri ustadz itu nggak mau belajar sama suaminya. Dan ustadznya pun nggak mau ngajari istrinya. Nah itu pengetahuan apa pengalaman apa ya. Testimoni apa namanya? Ya emang benar seperti itu. Saya pun sekarang baru menyadari ya kenapa anak-anak kiai itu dipondokkan. Ya mestinya kayak anaknya Pak Slamet itu. Raffi, di sini pondok. Atau Mbak Yai, ya pondok aja di sini. Masuk kita ngiglakan pondok mana-mana anaknya sendiri, di mana anaknya Pak? Katanya Marif itu bagus, kok nambah taruh pondok lain. Kan bisa seperti itu kan? Logikanya kan ya. Kalau pondok ini bagus, ngapain anak Bapak ditaruh tempat lain? Ya di sini aja. Bukan itu masalahnya. Jadi ternyata mendidik anak sendiri itu di tangan sendiri susah. Ya saya ngomong sama santri sendiri di sini walaupun aliyah, ya enak-enak. Orang apa ya? Tapi ngomong sama anak sendiri, kayak Lil belajar Lil. Iya Pak. Iyanya ternyata lebih susah. Dan anak-anak saya itu kalau dapat PR dari gurunya Pak, benar-benar diperhatikan. Bapak sih ngomong ya santai-santai, begitu gurunya ngomong malah nurut. Berarti berarti kudune ngono. Jadi kelemahan orang yang tukang ngajar itu ya nggak bisa ngajari anaknya sendiri malah. Biasanya malah ngono. Makanya suatu saat kalian punya anak juga ya nggak usah bingung. Kok anak saya aku susah diurusin. Ya jangan diurus sendiri, kasihkan orang lain. Sebagaimana kita juga ngurus anak orang lain. Wih selesai. Dipikiri dhewe. Nek ngono ya mikiri titipane Gusti Allah. Iki titipanmu angel banget ya diature. Gusti piye? Wocone Fatihah ping 7. Kan ngono. Disubuh. Bener disubuh. Yo anak kan titipane Gusti Allah angel diurus. Ya ngomong karo nitip Gusti, iki titipanmu piye to jane. Artinya ada dialog dengan Tuhan bermunajat. Nah, jadi Gusti Allah yo delokane ning kitab piye? Nek anak nakal iku. Oh di wocone Fatihah ping 7. Engko banyune di umbekne. Sempurne ya ora apa-apa. Nek nakal banget disiram. Iya kaifiahnya caranya kalau nakalnya banget bacanya itu di air 1 ember. Udah parah. Begitu sudah 7 kali langsung siram di waktu subuh. Insya Allah bangun. Nek masih api. Efektif. Tapi kalau nakalnya baru ya masih level-level standar ya cukup pakai air aqua dibacakan Fatihah, tapi nggak usah dikasih apa ya? Nggak usah dikasih apa namanya loh? Ekspresi. Mocone karo ngene. Ya nggak usah. Ya kadang-kadang kan saya mikir ya, orang nangkep setan kok kenapa ada begini-begini. Ya setan ini ya. Ya orang nangkep setan biasanya begini kan, ada tangkap. Iya sih. Kamu pernah orang nangkep setan begitu sih? Ngelihat, mesti ngelihat. Ya kok nek media yang dipakai Quran ya, kayak misalnya mau coba Fatihah ping 7 ya biasa ya. Pokoknya cuma baju kan. Moco. Ya ndak usah koyo Mbak Dukun. Malah orang nanti salah persepsi. Wih, Pak Ibu lagi opo? Ya saya biasanya kalau doakan anak ya biasa aja, nggak ada yang tahu, bahkan istri saya pun nggak tahu. Ya nggak tahu karena saya nggak pernah ngomong kok. Anak kok sesuai di mana? Ini cerita anak. Oh, biar. Ya artinya maksudnya jangan terlalu mendramatisir sebuah metode. Karena nggak semua metode itu bisa didramatisir. Ya kalau kalian menjadi dukun ya karena untuk menarik pasien, masuk
nyekel setan, oh awamu kesurupan anu, insya Allah saya doakan begini, ya kan bayarannya ya nggak menarik. Yuk, tapi kalau agama yang nggak usah seperti itu. Insya Allah panjenengan istikharah mungkin kalau bantu ngono cukup nih agama. Nggak usah anakmu ini kesurupan. Makanya konsolat angel di ruqyah. Ya sekarang ruqyah aja ada atraksinya kok. Ruqyah kan sama aja kan. Ya salah satunya. Ya biar yakin mungkin barangkali. Atau memang harus seperti itu. Saya pun nggak paham. Saya bukan dukun. Tapi kalau doa itu biasa aja, biasa. Bahkan kadang-kadang saya doa itu ya batin aja. Batin, maksudnya ya kondisional aja. Kayak zikir. Zikir yang terbaik ketika kesandung apa? Innalillah. Mengena. Nek kan duit, ya doa njaluk duit. Nek dipakai duit ya zikir yang terbaik ya alhamdulillah. Ojo diulak-walik. Walaupun itu zikir baik semua, tapi kontennya enggak tepat juga bermasalah. Maksud aku enggak duit. Look duit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya jadi salah sangka nih. Tersinggung. Kayak 10.000 innalillahi berarti kurang gede. Maksudnya apa loh? Ya kan saya zikir, Pak. Ya zikir tapi konten kamu enggak tepat. Orang kasih duit kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita suka begitu. Yuk, masalah opo zikir opo. Sehingga ya orang-orang kenal. Kadang-kadang kalian juga perlu belajar itu. Zikir kauniyah. Ini lagi sedih yo. Zikir tentang kesedihan. Undurung duwe bojo njaluk anak soleh. Pas ndak? Yaudah. Yang njaluk anak soleh setelah nikah. Ya zikir yang harus diulang-ulang kalian ya minta suami soleh. Minta istri solihah. Setelah itu baru anak soleh. Urung duwe omah njaluk duwe mobil. Masa duwe mobil orang duwe omah. Ya duwe omah sih. Jadi marotab ada apa? Jenjang yang ya enggak salah sih. Dan ini hanya pendapat aja. Enggak juga enggak apa-apa. Saya sih enggak, Pak. Saya zikir itu yang penting memakai lafaz yang baik. Saya enggak mempedulikan keadaan. Aku blayo alhamdulillah. Aku ento rezeki yo innalillah. Ya terserah karep-karepmu. Kena blai alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah Quran ini. Kena musibah alhamdulillah. Oleh nikmat innalillah. Ya diulak-balik karep-karepmu. Tapi kalau menurut saya ya harus sesuai dengan kontennya. Ya, bener konten ya. Di zaman sekian zaman canggih bahasa konten. Wa sumu Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjul baiti dan haji Baitullah liman istata'a ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu. Jadi ada ketentuannya, haji itu bagi yang mampu di perjalanan. Makanya sing orang mampu ya wis ora usah haji. Apa meneh lagi musim corona. Ditunda ya ndak apa-apa. Ya perjalanan kan bisa banyak permasalahan. Duit ada, bayar mampu, tapi uangnya wis rekoso bisa jadi. Untuk Indonesia ya karena perjalanannya harus berbiaya. Berapa? 100 ya? 100 juta. 100 lebih. Berapa? 135. 2 orang. Oh, satu orang 35 juta. Kalau 35 juta berarti saya pun mampu kayaknya jual mobil. Ya, dulu. Mampu ya guys? Hah? Ya dipromosikan. Ya dipromosikan bahwa saya menjual mobil ini untuk berangkat haji, mohon bantuannya. Berapa mobilnya, Pak? Ya sebenarnya sih harganya kisaran pasaran 40 karena untuk ongkos haji maka kok jadi turun? Ya insya Allah seperti itu. Sebenarnya kalau soal kemampuan untuk orang-orang sekarang ya, kalau 35 ya banyak mampunya. Kalau dengan biaya, tapi masalah mampu itu kan kaitannya dengan lain-lain juga, perjalanan, waktu dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk
sampai ke Mekah Madinah. Allahumma amin ya robbal. 35 ya Luk. 35 ya. Adol King itu ya 10 payu. Scoopy 10. 20. Balu 20. Apa mana? Aduh, Vespa berat. Masalahnya orang payu. Ya bisa sebenarnya bisa. Motornya Roni itu 40 ya? 40 juta. Itu udah haji dijual. Mampu insya Allah. Apalagi kalian hidupnya di masa yang akan datang lebih makmur. Haji semua. Yang jadi masalah kuotanya yang ngantri panjang. Makanya kalau bisa dari sekarang nabung. Karena kalau nanti ya itu nggak bisa berangkat. Terakhir udah wahijul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Jadi sekali lagi bahwa arkanul Islam, rukun atau pondasi asas Islam itu ada 5. Ketentuan 5 ini kalau saya lihat perbandingannya, barangkali orang sekarang kan, oh itu kitab kan bukan hadis. Kalau saya lihat di perbandingannya, di hadis kedua dari Arba'in Nawawi itu sama persis urutannya. Yang baina manahnu julusun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ya. Itulah alaina rajulun syadidu bayathiyabi wa sayyidu sawari sa'ari la yuru alai athari safari wa la ya'rifu minna ahadun wa asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Nah, terus malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil Islam. Terus Nabi jawab, al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus sholata wa zakata wa tusuma rabbana wa tahujjal bait min istata'a sabila. Sama persis. Barangkali kalian ditanya dalilnya, rukun Islam 5 itu dalilnya ada enggak? Hadisnya ada di Arba'in Nawawi, hadis kedua setelah innamal amalu binniyat. Apal enggak, Des? Yang hadis kedua apal enggak? Aku masih hafal. Arba'in Nawawi hafalan kan? Dia hafal nih. Innamal amalu binniyat dia hafal. Saya itu dulu kalau disuruh ngapalkan, ya ngapalkan. Ya insyaallah masih ingat. Ya kalau dihafalkan benar-benar sebelumnya dibaca ya dites bisa. Zaman sholat alhamdulillah. Jadi hafalkan lagi. Ya, saya takutnya dulu nggak hafal sekarang lupa. Itu repot. Mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini, ya walaupun karo ngampur-ngampur ya, mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmahan atau kekhusyuan, kerinduan kita akan keberkahan yang kita dapatkan dari halaqah-halaqah keilmuan ini. Ya, saya lebih cenderung pada membuat media untuk menarik turunnya malaikat. Kalau ngaji ini dewe sih yo respiron. Maksudnya ngaji dengan saya, dengan kita semua itu ya yo ngaji-ngajian. Tapi dengan niat yang ikhlas, maka konten ini akan berubah menjadi halaqatul ilmi. Halaqatul ilmi itu ada hadisnya, akan turun malah malaikat yang akan menjadikan keberkahan. Mudah-mudahan dengan kita mengaji istiqomah sehingga malaikat turun dan memberikan kemudahan kita, sehingga kita seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mayuridillahu bi khairan yufaqihu biddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam agama. Pemahaman biasanya yang ngaji. Bisa enggak selain ngaji? Bisa. Allama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alladzi ikra apa lu? Ya semuanya selencat. Allama bil qalam, alladzi 'allama bil qalam. Intinya yang mau saya katakan ini. Allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dalilnya Ibnu Laduni. Allama bil qalam, yang memberikan pengetahuan melalui perantara bil qalam.
Kayak belajar, mempeng, sinau dan seterusnya. Kayak kalian itu namanya allama bil qalam. Ada metode kedua, allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberikan pengetahuan pada kita dengan cara yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, ini yang jarang kita kaji. Kita tahunya pengen pinter ya mempeng. Ya betul. Tapi juga ada cara lain. Biasanya di pesantren namanya ilmu laduni. Wongnya ketoke ora pinter, ngantuan, tapi takdimnya dengan kiai khidmah jeung luar biasa. Muli dari kiai kabeh kitab iso diwaca. Bisa enggak terjadi seperti itu? Bisa. Kalau gambaran tadi dongeng mana? Gambaran dalam ceritanya seperti ini. Ada seorang santri yang berkhidmah pada kiai. Ya tentunya namanya orang khidmah kan gak iso mempeng ya. Koncone deres dene kerja, bangun wedhus dan lain sebagainya. Kemudian suatu saat karena mondok sudah lama, dia merenung, ya Allah, saya kok mondok sudah lama nggak bisa apa-apa. Dalam merenung itu tertidur. Dalam tidur bermimpi bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, dalam mimpinya itu dia belajar sama Nabi Khidir selama 40 tahun. Padahal tidurnya cuma ya mungkin 1 jam lah ya. Dalam 1 jam dia mengalami mimpi selama 40 tahun. Sing mulang sapa Nabi Khidir, apa ya ora pinter. Dan itu logika kita bisa menerima kok. Kita aja pernah tidur 1 jam mimpi digedak setan rong dino. Pernah terjadi kan? Relativitas waktu. Kita tidur sebentar tapi dalam mimpi kita panjang. Tanya sama Desi. Turu sedelo ketemu cowoknya sampai dawa, sampai jalan-jalan kemana-mana. Padahal tidurnya cuma ya rumosok sampai tangi turu melaku meneh. Padahal tidurnya cuma 1 jam. Itu bisa terjadi. Cara Allah membuat kepintaran kita bisa saja. Bisa dengan jalur belajar, bisa dengan jalur ibadah, bisa dengan jalur khidmah. Kalau di pondok punya seperti itu. Belajar, ibadah, khidmah. Potensi untuk menjadi pintar itu dari tiga-tiganya bisa. Syukur-syukur ya ketiga-tiganya dicapai. Iyo belajar, iyo mempeng, khidmah iyo, ibadah iyo. Wah itu insya Allah jadi sukses, pinter. Ya sedikit ngomong tentang hasanah pesantren ya. Hasanah pesantren itu maksudnya ya dongeng-dongeng pondok. Kan yang kita pegang ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.